Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, sahabat biologi, selamat datang kembali di channel You Berbagi. Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal tentang sistem pernapasan. Nah, soal-soal ini kita akan membahas sebanyak 15 butir soal, dan soal-soal ini diambil dari buku Erlangga ya, karya atau pengarangnya Irnaning Tias. Nah, bagi adik-adik yang kebetulan memakai buku ini, yuk kita belajar bersama. Namun sebelumnya, bagi adik-adik yang belum mendukung channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu, kemudian aktifkan loncengnya, dan jangan lupa silakan share ke teman-temannya. Baik, kita bahas soal nomor pertama. Sistem pernapasan tidak berfungsi untuk A. Mengeluarkan panas, B. Memungkinkan berbicara, C. Mengedarkan zat-zat nutrisi, D. Melepaskan zat sisa karbon dioksida, E. Mempertahankan keseimbangan asam basa. Nah, silakan dijawab. Nah, kita bahas ya. Jawabannya adalah C. Nah, saya sengaja ditulis jawabannya supaya adik-adik bisa di pause dulu ya videonya, kemudian di screen ya, di screenshot. Nah, jawabannya adalah C. Mengedarkan zat-zat nutrisi. Nah, pembahasannya seperti ini. Berikut adalah fungsi sistem pernapasan. Yang pertama, mengambil oksigen dari atmosfer, berarti dari udara ya, kemudian memasukkannya ke dalam sel-sel tubuh. Kemudian yang kedua, melepaskan karbon dioksida yang dihasilkan oleh tubuh. Kemudian merupakan jalur untuk pengeluaran air dan juga panas. Kemudian membantu mempertahankan keseimbangan asam dan basa dengan cara mengubah jumlah karbon dioksida dan asam bikarbonat sebagai penghasil ion hidrogen. Kemudian memungkinkan berbicara atau pembentukan vokal lainnya, berarti bernyanyi begitu ya. Kemudian merupakan sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup. Kemudian mengeluarkan, memodifikasi, mengaktifkan, dan menonaktifkan bahan yang mengalir melewati sirkulasi paru-paru, meningkatkan aliran balik pena, dan yang terakhir adalah sebagai indera penciuman. Nah, adapun option C itu mengedarkan zat-zat nutrisi. Nah, itu bukan termasuk ke dalam fungsi sistem pernapasan, namun sebagai fungsi sistem sirkulasi darah atau sistem peredaran darah. Nah, itu ya, jadi jawabannya yang bukan termasuk ke dalam fungsi sistem pernapasan itu yaitu mengedarkan zat-zat nutrisi. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya, nomor 2. Organ pernapasan yang memiliki peran dalam melembabkan dan menghangatkan udara yaitu apakah A. paru-paru, B. hidung, C. trakea, D. bronkus, atau E. faring. Nah, ini cukup mudah ya, jawabannya jelas, ini adalah B, yaitu hidung. Nah, apa fungsi hidung? Nah, fungsi hidung dalam sistem pernapasan diantaranya yang pertama menyaring partikel. Nah, sebab di dalam hidung itu terdapat rambut-rambut begitu ya. Kemudian yang kedua melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Makanya sebaiknya jangan bernapas melalui mulut. Nah, selain yang pertama tidak ada penyaring ya, tidak ada penyaring. Kemudian yang kedua itu tidak masuk ke dalam sistem pernapasan ke paru-paru ya, tapi masuk ke dalam sistem pencernaan. Jadi jangan sekali-kali untuk bernapas melalui mulut, itu tidak baik. Kemudian yang ketiga mematikan kuman. Nah, sebab di dalam hidung itu terdapat banyak sel-sel ya yang bisa menghasilkan cairan atau namanya mukus begitu, yang bisa mematikan kuman begitu ya. Kemudian yang terakhir sebagai indera penciuman. Nah, baik, itu jawabannya hidung. Kemudian nomor 3. Saluran bersama sistem pernapasan dan sistem pencernaan makanan ialah A. laring, B. faring, kemudian C. esofagus, D. trakea, E. alveolus. Nah, sebelum kita membahas apa ini jawabannya, nah kita harus bisa membedakan dahulu
saluran yang terdapat pada sistem pernapasan dan saluran sistem pencernaan. Nah, kalau pernapasan itu mulai dari hidung, begitu ya, kemudian tenggorokan itu trakea, gitu ya, kemudian bronkus, bronkiolus, dan alveolus atau paru-paru ya, semuanya itu. Nah, itu kalau sistem pernapasan. Nah, sedangkan sistem pencernaan itu mulai dari mulut, kerongkongan, gitu ya, kemudian lambung, kemudian usus, ya, usus halus, usus besar, sampai ke anus. Nah, ternyata ada saluran yang dilewati oleh sistem pernapasan, berarti dilewati oleh udara, dan juga sistem pencernaan yang dilewati oleh makanan. Ternyata di sana ada, begitu, ada organ yang dilewati dari kedua sistem tersebut. Apa itu? Yaitu jawabannya adalah faring ya. Nah, apa itu faring? Faring itu merupakan persimpangan antara saluran dari hidung dan mulut. Jadi udara melewati faring, kemudian pencernaan melewati faring juga. Nah, faring ini kemudian meneruskan saluran pernapasan ke trakea atau ke tenggorokan, kemudian saluran makanan ke esofagus atau kerongkongan. Jadi jawabannya adalah faring. Kita lanjutkan soal nomor 4. Tahap ekspirasi pada pernapasan perut terjadi apabila, nah, ekspirasi itu berarti pengeluaran udara ya, sedangkan kebalikannya adalah inspirasi, menghirup. Nah, tahap ekspirasi pada pernapasan perut terjadi apabila A. Otot diafragma berkontraksi, B. Otot diafragma berelaksasi, C. Otot interkostal dalam relaksasi, D. Otot interkostal luar relaksasi, atau E. Otot interkostal dan diafragma berkontraksi. Nah, ini kita harus bedakan, ada dua mekanisme ya, mekanisme pernapasan dada, ada juga mekanisme pernapasan perut. Nah, yang ditanya pada soal ini yaitu mekanisme pada pernapasan perut. Ini khususnya pada ekspirasi. Baik, kita bahas keseluruhan mekanisme yang terjadi pada dada dan perut ya, khususnya perut. Nah, pembahasannya sangat panjang. Silakan adik-adik untuk di-pause terlebih dahulu, boleh silakan. Nah, pembahasannya, jawabannya adalah B. Otot diafragma berrelaksasi. Nah, pembahasannya adalah mekanisme pernapasan dilakukan oleh kerja otot utama, yaitu otot interkostalis luar dan juga otot diafragma, serta otot-otot tambahan atau otot aksesori. Nah, mekanisme pernapasan yang dilakukan oleh otot interkostal atau otot antar tulang rusuk itu dinamakan pernapasan dada. Sedangkan mekanisme pernapasan yang dilakukan otot diafragma dinamakan pernapasan perut. Nah, ini bisa jadi kata kunci adik-adik untuk menjawab soal ini. Nah, kalau pada soal ini nomor 4 ini itu kan terjadi pada proses pernapasan perut. Jadi kata kuncinya adalah diafragma. Gitu. Sedangkan kalau ditanyakan pernapasan dada, berarti adik-adik fokus kepada otot interkostal atau otot antar tulang rusuk. Gitu ya. Nah, pada pernapasan perut saat inspirasi, berarti saat menghirup udara, otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma menjadi datar. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Bisa dipahami ya. Jadi ini proses inspirasi memasukkan udara melalui mekanisme pernapasan perut. Nah, kemudian sedangkan pada saat ekspirasi atau saat mengeluarkan udara, otot diafragma itu relaksasi, berarti kebalikan daripada inspirasi tadi. Nah, otot diafragma berrelaksasi sehingga diafragma melengkung kembali, volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara di paru-paru membesar sehingga udara keluar dari dalam paru-paru. Nah, itu adalah pembahasan pernapasan perut. Jadi jawabannya adalah B. Otot diafragma berrelaksasi. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 5. Frekuensi pernapasan akan mengalami peningkatan pada kondisi apakah A. Ketika berada di gunung yang tinggi, B. Saat berada di dataran rendah, C. Tubuh sedang istirahat, D. Posisi tubuh sedang tidur, atau E. Suhu tubuh menurun. Jadi di sini maksudnya ada peningkatan frekuensi ya. Apakah pada kondisi yang disebutkan tadi begitu ya. Nah, ini jawabannya adalah
A, yaitu jelas ketika berada di gunung yang tinggi. Nah, adik-adik harus tahu ada beberapa faktor begitu yang menyebabkan seseorang frekuensi pernapasannya itu berbeda. Nah, itu diakibatkan oleh yang pertama jenis kelamin, apakah laki-laki atau perempuan begitu. Kalau laki-laki biasanya lebih cepat daripada perempuan. Kemudian umur, ya, umur seseorang juga mempengaruhi. Semakin tua, semakin dewasa, nah itu semakin lambat frekuensi pernapasannya. Suhu tubuh, nah suhu tubuh juga sama. Pada suhu yang tinggi itu lebih cepat biasanya begitu ya, frekuensinya lebih cepat daripada suhu yang rendah. Kemudian posisi dan aktivitas tubuh, misalkan sedang duduk dan berdiri itu jelas berbeda begitu ya frekuensinya, apalagi pada saat berlari itu jelas lebih beda lagi. Kemudian ternyata frekuensi juga disebabkan oleh emosi ya, misalkan sedang marah begitu ya, itu kan frekuensi pernapasan jadi meningkat cepat. Kemudian rasa sakit dan juga ketakutan. Kemudian status kesehatan, misalkan memiliki penyakit atau gangguan sistem pernapasan sehingga frekuensi pernapasannya itu jadi terganggu betul ya, jadi di luar normal. Nah, kemudian yang terakhir dipengaruhi juga oleh ketinggian tempat. Penjelasannya adalah tempat yang tinggi itu memiliki kadar oksigen yang rendah sehingga jumlah oksigen yang dihirup semakin sedikit. Oleh sebab itu akan menyebabkan sesak napas dan peningkatan frekuensi pernapasan. Misalkan ada seseorang yang hidupnya di dataran tinggi ya, nah itu otomatis pernapasan atau frekuensi pernapasannya itu lebih cepat, lebih tinggi. Kenapa? Karena pada dataran tinggi itu udaranya sedikit daripada di dataran rendah. Karena sedikit, maka tubuh harus menyeimbangkan begitu ya, dengan cara menghirup udara lebih banyak dan lebih cepat. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah A, ketika berada di gunung yang tinggi. Baik, kemudian nomor 6. Darah mengangkut karbon dioksida yang terbanyak, yaitu dalam bentuk apakah A, terlarut dalam plasma darah, B, terikat oleh hemoglobin, kemudian C, apakah bikarbonat, D, karbonat anhidrase, atau E, asam karbonat. Nah, jawabannya adalah C, bikarbonat. Pembahasannya adalah ternyata CO2 itu diangkut oleh darah dengan 3 cara. Nah, itu ada yang dalam bentuk larut dalam plasma darah, ada yang larut dalam atau terikat oleh hemoglobin, atau ada juga CO2 yang berbentuk bikarbonat. Ternyata ini yang paling banyak itu dalam bentuk bikarbonat, yaitu 60%. Itu ya. Nomor 7. Alat yang bisa digunakan untuk mengukur volume dan kapasitas paru-paru yaitu apakah A, pulmotor, B, termometer, C, sphygmomanometer, D, stetoskop, dan E, spirometer. Jawabannya jelas adalah E, spirometer. Nah, spirometer itu adalah alat untuk mengukur volume dan kapasitas paru-paru. Nomor 8. Volume udara yang masuk dan keluar paru-paru pada saat pernapasan normal dinamakan A, kapasitas vital, B, kapasitas inspirasi, C, kapasitas total, D, volume tidal, E, volume residu. Itu jawabannya adalah D, yaitu volume tidal atau volume udara biasa ya. Nah, pengertiannya volume tidal ya. Nah, apa itu volume tidal? Merupakan volume udara yang masuk dan keluar pada saat pernapasan biasa atau pernapasan normal. Nah, jadi dari tadi adik-adik ketika memulai menonton video ini atau sedang dalam keadaan yang normal, nah adik-adik menghirup udara, menghirup udara. Nah, itu ternyata disebut sebagai volume tidal gitu ya. Itu disebut volume tidal, volume pernapasan biasa. Nah, sedangkan kapasitas vital itu merupakan jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan dengan kuat setelah inspirasi maksimum. Nah, jadi maksudnya setelah tadi kita melakukan pernapasan biasa, misalkan menghirup, nah kemudian jangan dulu dikeluarkan, kita tarik kembali udara ya semaksimal mungkin, nah ya sampai maksimum, kemudian kita keluarkan semuanya. Nah, itulah yang disebut dengan kapasitas vital. Nah, sedangkan volume cadangan inspirasi merupakan volume udara ekstra yang dapat masuk ke dalam paru-paru dengan inspirasi maksimum di atas inspirasi tidal. Nah, kalau ini adalah misalkan kita bernapas seperti biasa, setelah masuk
Nah, setelah menghirup pada pernapasan tidak, nah kita jangan dulu dikeluarkan, kita tarik lagi sampai maksimum. Nah, sampai maksimum, nah itulah yang disebut dengan cadangan inspirasi, begitu ya. Kemudian ada juga kapasitas total paru-paru, merupakan jumlah total udara yang dapat ditampung dalam paru-paru. Berarti biasanya laki-laki itu lebih besar ya, lebih tinggi daripada perempuan. Kemudian volume residu, berarti residu itu adalah sisa ya, yaitu volume udara sisa dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi kuat. Nah, seperti itu ya. Jadi udara yang masuk dan keluar pada saat pernapasan normal atau pernapasan biasa itu disebut dengan volume tidak. Nomor 9, nah ini masih kelanjutan ya. Apabila volume udara yang masuk ke dalam paru-paru pada pernapasan normal seorang perempuan adalah 400 ml dan frekuensi pernapasan selama 10 menit adalah 150 kali, maka jumlah volume respirasi per menit adalah apakah A 400 ml, apakah B 1500 ml, apakah C 4000 ml, D 6000 ml, atau E 60000 ml. Jawabannya adalah D. Nah, ini dari sini ya. Volume respirasi per menit itu berarti volume tidal itu dikalikan dengan jumlah pernapasan per menit ya, yang disoal itu selama 10 menit. Diketahui volume tidalnya adalah 400 ml, di mana frekuensi pernapasannya 10 menit adalah 150 kali. Nah, ini jelas begitu ya. Ini berarti 400 dikali 150 begitu. Jadi 60.000 mililiter itu selama 10 menit. Sedangkan dalam soal ditanya per menit, ya tinggal kita bagi saja 60.000 mililiter itu dibagi 10 menit menjadi 6.000 mililiter. Oke ya, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Orang yang dapat mempunyai volume dan kapasitas paru-paru cenderung besar yaitu apakah A perokok, B atlet renang, C penyanyi, D balita, dan E lansia. Nah, ini mudah sekali bisa menebak adik-adik juga ya. Ini adalah B, yaitu atlet renang. Nah, volume dan kapasitas setiap orang itu berbeda-beda, tergantung dari beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor jenis kelamin, usia, postur tubuh, kebiasaan merokok, kebiasaan berolahraga, ketinggian daerah suatu tempat, cara bernapas, serta kekuatan bernapas. Orang yang akan mempunyai volume dan kapasitas paru-paru yang lebih besar tentunya atlet renang. Nah, hal ini karena atlet tersebut senantiasa melatih pernapasannya sehingga volume dan kapasitas paru-parunya akan cenderung lebih besar. Nah, itu jawabannya begitu ya. Jangan pilih perokok begitu. Kalau perokok itu justru kapasitas paru-parunya itu semakin sempit begitu ya. Jadi kebalikan daripada atlet renang. Kalau atlet kan selalu berolahraga begitu ya, melatih pernapasannya. Kemudian nomor 11. Berikut ini penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri yaitu apakah A SARS, B apnea tidur, C influenza, D hipoksemia, E difteri. Ini jawabannya adalah E difteri. Nah, ini disebabkan oleh bakteri jelas ya. Nah, kita bahas satu-satu. SARS merupakan penyakit gangguan saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus. Nama virusnya yaitu SARS coronavirus. Kemudian yang kedua, apnea tidur merupakan kesulitan bernapas saat tidur karena kegagalan pelepasan impuls saraf yang menjalankan pernapasan. Kemudian influenza disebabkan oleh virus, yaitu virusnya orthomyxovirus. Kemudian hipoksemia merupakan penurunan konsentrasi oksigen dalam darah nadi atau arteri hingga di bawah batas normal. Gangguan ini dapat disebabkan oleh zat toksik rokok begitu ya. Itu salah satunya bisa. Kemudian karbon monoksida yang dari kendaraan bermotor, nah itu termasuk ke dalam zat-zat toksik. Kemudian yang terakhir bakteri, yaitu ini jelas disebabkan oleh bakteri yaitu Corynebacterium diphtheriae. Kemudian gejalanya itu seperti sakit tenggorokan, kemudian sulit bernapas dan menelan, mengeluarkan lendir dari mulut dan hidung hingga pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, itu jawabannya adalah difteri. Nomor 12, orang yang sedang cemas dapat mengalami gangguan sesak napas yaitu A dyspnea,
B. pneumonia, C. sianosis, D. asma, atau E. emfisema? Jawabannya adalah A, ya. Nah, penyakit dyspnea ini merupakan perasaan sulit bernapas yang ditandai dengan napas yang pendek karena suplai oksigen ke dalam jaringan sedikit. Nah, dyspnea ini dapat terjadi pada orang yang cemas, penderita kardiovaskular, asma, dan juga penyakit paru-paru. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Upaya memperlancar jalan napas dengan cara pembuatan lubang pada dinding trakea bagian anterior dinamakan apakah A. terapi oksigen, B. terapi oksigen hiperbarik, C. tracheostomi, D. operasi amandel, atau E. penapasan buatan metode Sylvester? Ini jawabannya adalah C. tracheostomi. Apa itu tracheostomi? Merupakan teknologi pada sistem pernapasan di mana pembuatan lubang pada dinding anterior trakea untuk mempertahankan jalan napas agar udara dapat masuk ke paru-paru melewati jalan napas bagian atas. Itu ya. Kemudian nomor 14. Penyakit paru-paru menahun black lung, atau berarti black lung itu paru-paru hitam ya, dapat disebabkan oleh apakah A. bakteri, B. jamur, C. kebiasaan merokok, D. debu batu bara, atau E. karbon monoksida? Nah, ini jawabannya adalah D. Nah, pembahasannya, black lung itu merupakan atau paru-paru hitam tergolong ke dalam penyakit industrial selain asbestosis dan silikosis. Nah, black lung sendiri merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan menghirup debu batu bara dalam jangka waktu yang lama. Itu ya, penyakit black lung. Soal nomor terakhir. Zat yang terkandung dalam rokok yang bisa menyebabkan kecanduan adalah apakah A. tar, B. arsenik, C. amonia, D. kadmium, atau E. nikotin? Jawabannya adalah, adik-adik juga pasti tahu ya, yaitu adalah nikotin. Nah, asap rokok mengandung kurang lebih 4.000 jenis bahan kimia. Nikotin yang terdapat pada rokok itu bersifat beracun, dapat merusak jantung dan sirkulasi darah. Nah, serta bersifat karsinogenik. Karsinogenik berarti zat yang dapat menyebabkan kanker ya. Nah, nikotin dapat digolongkan juga ke dalam obat perangsang dan juga bersifat adiktif, yakni dapat membuat pemakainya kecanduan. Jadi jawabannya adalah E. Nah, adik-adik yang belum pernah merokok, jangan sekali-kali untuk merokok. Sebab apa? Sebab kita lihat di dalam rokok itu terdapat nikotin yang kalau misalkan kita isap, nah itu akan menjadi kecanduan gitu ya. Baiklah, terima kasih. Begitu ya, itulah soal-soal tentang sistem pernapasan. Bagi adik-adik yang ingin melihat contoh soal yang lain, silakan kunjungi saja bangsoalbiologi.com. Nah, di sana ada banyak contoh soal, kemudian ada juga materi ya. Baik, itulah pembahasannya. Cukup sekian. Jangan lupa di-share ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.